Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penyakit ansietas. Apakah itu ansietas? Ansietas adalah kondisi ketika seseorang merasakan kecemasan yang berlebihan dan sulit dikendalikan. Kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk kinerja, hubungan sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jenis ansietas yang pertama ada Generalized Anxiety Disorder atau GAD, yaitu ansietas ini umum yang ditandai dengan kecemasan berlebihan dan sulit untuk dikontrol dalam berbagai situasi. Kemudian yang kedua ada Social Anxiety Disorder, yaitu ansietas yang timbul dalam situasi sosial atau saat berinteraksi dengan orang lain dan intens. Kemudian yang ketiga ada Panic Disorder, yaitu ansietas yang disertai oleh serangan kepanikan yang tak terduga dan berat. Yang keempat ada Specific Phobias, ansietas yang muncul ketika menghadapi objek atau situasi tertentu, seperti takut terbang atau takut ketinggian. Dan yang kelima ada Post Traumatic Stress Disorder, yaitu kejadian trauma dapat menyebabkan rasa takut yang intens, tidak berbahaya, atau horor. Kemudian ada agoraphobia, yaitu ketakutan akan tempat-tempat yang bisa membuatnya merasa malu yang akan memicu serangan panik. Kemudian di sini ada gejala ansietas. Yang pertama ada fisik, tremor, detak jantung yang cepat, sesak nafas, nyeri otot, dan gangguan tidur. Terus ada psikologis, ketakutan yang berlebihan, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, dan perasaan gelisah yang konstan. Dan ada perilaku, penghindaran terhadap situasi yang memicu ansietas, seperti menghindari kerumunan atau tempat-tempat yang tertentu. Kemudian masuk pada terapi non-farmakologi. Yang pertama ada penerapan teknik relaksasi, yaitu untuk melakukan teknik pernapasan, meditasi, dan yoga untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Lalu ada terapi psikologis, itu untuk konseling, terapi perilaku kognitif, dan terapi penghidupan dapat membantu mengatasi ansietas dan mengembangkan strategi coping yang efektif. Lalu ada pengelolaan stres, mengatur stres dengan menjaga keseimbangan hidup, beristirahat yang cukup, dan menghadapi tantangan dengan sikap positif. Kemudian masuk pada pengobatan. Yang pertama ada golongan obat selektif serotonin reuptake inhibitors. Biasanya diindikasikan untuk pengobatan depresi, dianggap sebagai terapi ini pertama untuk gangguan ansietas. Kelompok obat ini diantaranya fluoxetine, sertralin, citalopram, escitalopram, sulfoxamine, paroxetine, dan vilazodone. Mekanisme penghambat transporter serotonin dan menyebabkan desensitisasi reseptor serotonin postinaptik sehingga menormalkan aktivitas jalur serotonergik. Kemudian yang kedua ada golongan obat serotonin norepinephrine reuptake inhibitors yang menghambat transporter serotonin dan norepinephrine, termasuk flavaksin, desvenlafaxine, dan duloxetine. SNRI biasanya digunakan untuk apabila terjadi kegagalan atau respon yang tidak akurat terhadap SSRI. Yang ketiga ada benzodiazepin. Benzodiazepin adalah golongan obat yang bekerja pada reseptor benzodiazepin atau BZR di sistem saraf pusat atau SP. Reseptor adalah protein yang terdiri dari 5 subunit transmembran yang membentuk saluran klorida di tengahnya, yaitu respon GABA. Aktivitas BZR menyebabkan perubahan konformasi pada pori pusat yang memungkinkan masuknya ion klorida ke dalam neuron. Masuknya anion klorida menyebabkan hiperpolarisasi neuron yang mengakibatkan depresi SSP. Dan yang keempat ada trisiklik antidepresan. Semua trisiklik antidepresan atau TCAS berfungsi sebagai inhibitor reuptake
norepinefrin, dan beberapa sebagai penghambat reuptake serotonin. Meskipun beberapa golongan dari obat ini infeksinya sebanding dengan SSRI atau SNRI untuk mengobati ansietas, TCA menimbulkan lebih banyak efek samping dan berpotensi mematikan jika overdosis. Untuk alasan ini, TCA jarang digunakan dalam pengobatan gangguan ansietas kecuali klorpiramin yang mungkin lebih berkhasiat daripada SSRI atau SNRI pada pasien dengan OCD.